secara nafsu ya, tapi manfaatnya apa coba? Dan kita kadang nggak sadar ya, bahkan ini terjadi bagi orang yang udah ngaji. Saya dulu pernah ngajar di sebuah majelis taklim sebelum saya bikin dakwah tren anak muda. Saya ngajar di majelis taklim ibu-ibu. Ada seorang ibu yang udah umroh tiap berapa bulan sekali umroh, kemudian dia haji udah berapa kali. Ngaji itu selalu di barisan pertama, barisan paling depan. Tapi ternyata ibu ini dengan jilbabnya yang besar, ngajinya yang udah lama, dalam sehari itu dia ngaji 3 tempat, 3 ustadz yang berbeda. Pulang dari sini pindah lagi ke tempat lain. Tapi ternyata dia tuh orang yang paling sering ngomporin orang di luar sana. Saya tahu karena saya tahu banget kasusnya. Misalnya di sekolah pas dia jemput anaknya sekolah. Begitu dia jemput anaknya sekolah, dia ngomporin anaknya untuk nggak mau bergaul sama anak yang lain yang miskin. Karena dia ngerasa kaya. Menurut saya sih nggak kaya-kaya amat sih. Karena orang kayak gitu biasanya kayaknya nanggung ya. Karena kalau orang yang kayanya benar kan nggak akan kayak gitu kan. Biasanya yang kayak gitu tuh baru kaya atau kayanya nanggung. Jadi butuh kayak semacam validasi pengakuan. Jadi kamu jangan berteman sama dia, kamu jangan pulang bareng dia, kamu jangan ke kantin bareng dia. Kenapa? Dia itu miskin, rumahnya ngontrak, nggak punya mobil, apa. Jadi bab-bab kemiskinannya dipancing oleh ibunya untuk ngebully. Akhirnya anaknya juga kayak gitu. Jadi berperilaku nggak jauh dari itu karena dikomporin oleh ibunya. Ini namanya hammalatul hatab dan kita nggak sadar. Kita kayak kadang-kadang semangat banget untuk berkawan, lalu kita mengompori dia untuk memusuhi orang lain. Semangat banget ngomong sama anak kita, jadi memanas-manasi anak kita untuk bermusuhan dengan temannya di sekolah. Itu nggak sadar loh, sering terjadi dan itu namanya namam, penyebab adanya azab kubur. Yang kedua untuk Bang Dodi, apakah gimana caranya kita mempertahankan perasaan? Bang Dodi, omongan orang itu bukan hal yang punya value untuk dijadikan sebagai bukan hal yang penting untuk dijadikan sebagai value-nya Bang Dodi menilai pasangan, nggak sama sekali. Oke, misalnya ada yang ngomongin hal-hal yang sifatnya fitnah atau gibah, mungkin benar, jadinya gibah kan? Kalau nggak benar jadinya fitnah. Tapi coba lihat, bukankah istri kita, semua orang punya masa lalu ya? Sekarang kita lihat dia gimana dengan masa lalunya, udah beres belum? Kalau udah beres ngapain diungkit-ungkit sih? Kenapa? Karena Allah sendiri nggak suka mengungkit-ungkit masa lalu. Sampai hadisnya gini, janganlah kalian membuka aib kalian, karena Allah sendiri sudah menutup aib kalian. Kenapa kita buka? Allah aja nggak suka membuka aib-aib kita masa lalu. Jadi kalau pasangan kita, ini berlaku bukan hanya untuk Bang Dodi, kita semuanya. Kalau kita punya masa lalu, pasangan kita punya masa lalu dan kita udah selesai dengan itu, nggak lagi terhubung, nggak lagi mengenang, nggak lagi berandai-andai, benar-benar udah selesai, bahkan udah putus dengan masa lalu, akses segala macam, udahlah. Nggak usah mempengaruhi perasaan kita lagi. Kita lihat dia hari ini, bukan kita lihat dia dulu. Kita bukan menikahi dia yang dulu, tapi kita menikahi dia yang sekarang. Dia yang dulu nggak kenal kita, dia yang dulu nggak kenal Allah, dia yang sekarang kenal Allah dan kenal kita. Dia mencintai Allah dan dia mencintai kita. Kenapa kita nggak mencintai dia yang sekarang? Jadi omongan-omongan orang itu tentang masa lalu, dan itu pun kadang dibumbuin, dikasih pecin, jadi gurih banget omongannya teh. Kan hari ini orang gosip sambil zikir ya. Subhanallah, nggak nyangka ya, astagfirullah. Makanya saya sebut dengan istilah lambe syariah, gosip sambil zikir. Itu udah dibumbu-bumbuin tuh, jadi kesannya kayak yang benar gitu. Dan itu direkam sama Allah di dalam surat An-Nur ketika ada fitnah terhadap Sayyidah Aisyah. Itu mempengaruhi perasaan Nabi loh sama Aisyah. Ada kan kejadiannya? Disebut dengan berita hoax. Bahasa Arabnya hadithul ifki. Kalau sekarang disebut hoax, berita bohong. Dan kalimat pembukanya, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Yang menyampaikan, yang menyebarkan berita bohong itu adalah orang-orang beriman di antara kalian sendiri. Yang tadi saya bilang, astagfirullah, nggak nyangka ya, subhanallah.
Orang yang rajin zikir, rajin puasa, rajin duha, rajin tahajud, ngomongin orang. Usbatun minkum, orang kalian sendiri, bukan orang munafik. Orang munafik itu cuma nyebarin di awal, sisanya menyebar gara-gara orang mukmin. Akhirnya kayak yang benar. Akhirnya kita kayak percaya banget, itu mempengaruhi perasaan Nabi ke Aisyah. Nabi jadi mulai agak ada ganjelan gitu tentang Aisyah. Bener nggak ya, bener nggak ya? Sampai kemudian Allah sendiri yang membela Aisyah. La tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim, kata Allah kepada para penggosip ini. Jangan kalian anggap itu urusan yang hayyin, yang ringan. Itu besar dosanya di sisi Allah. Tadi nasihat kepada para tetangga, itu besar dosanya di sisi Allah. Walaupun yang kalian omongin itu mungkin benar, tapi nggak layak untuk diomongin. Dan itu walaupun benar, besar dosanya di sisi Allah. Apalagi kalau sampai gara-gara omongan kalian merusak rumah tangga orang lain, maka itu lebih besar lagi dampaknya. Besar banget dosanya itu. Dan susah minta maafnya, susah memperbaikinya. Hati-hati dengan lisan kita.